Bismillahirrahmanirrahim. Dusta dalam ucapan dan sumpah merupakan dosa yang paling buruk dan paling tercela. Ismail ibnu Wasid berkata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku pernah mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata dalam khutbahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kita di tempat ini pada tahun pertama. Kemudian beliau menangis seraya berkata, jauhilah dusta. Sesungguhnya dusta bersama dengan perbuatan keji, keduanya akan masuk ke dalam neraka. Abu Umamah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dusta itu salah satu dari beberapa pintu kemunafikan. Hasan berkata, termasuk bagian dari kemunafikan adalah berbedanya batin dengan penampilan, ucapan dengan perbuatan, dan tempat masuk dan tempat keluar, dan asal kemunafikan adalah dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh khianat yang besar jika engkau berkata sesuatu kepada temanmu dan ia mempercayainya sedang engkau berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dusta itu mengurangi rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para pedagang adalah orang-orang zalim. Lalu seseorang bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Beliau berkata, iya, tetapi mereka sering bersumpah lalu mereka berdosa, dan mereka berbicara lalu berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak diajak bicara dan tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu, dan orang yang memanjangkan pakaiannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, aku bermimpi ada seseorang lelaki datang kepadaku dan berkata, bangunlah. Lalu aku bangun bersamanya. Tiba-tiba aku bertemu dengan 2 orang laki-laki yang salah seorang dari keduanya berdiri dan yang lain duduk. Di tangan orang yang berdiri terdapat besi bengkok yang dimasukkan ke dalam mulut orang yang duduk, lalu ditarik hingga sampai ke bahunya bagian atas, kemudian ditarik lagi, lalu dimasukkan dari arah lain dengan agak lama. Setelah agak lama, maka yang lain kembali seperti semula. Kemudian aku bertanya kepada orang yang membangunkan aku, siapa orang ini? Ia menjawab, ini adalah seorang pendusta yang disiksa dalam kuburnya hingga hari kiamat. Abdullah ibnu Jarrad radhiyallahu an berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
apakah orang mukmin mungkin berzina? Beliau menjawab, bisa jadi demikian. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah orang mukmin mungkin berdusta? Beliau menjawab, tidak. Kemudian beliau membaca ayat, sesungguhnya yang mengada-adakan dusta hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan, sucikan kemaluanku dari zina, dan sucikan lisanku dari dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang, tidak disucikan, dan mereka mendapat siksa yang pedih, yaitu orang tua yang berzina, penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Abdullah ibnu Amr berkata, sewaktu aku masih kecil, Rasulullah pernah datang ke rumahku, lalu aku pergi untuk bermain. Tiba-tiba ibuku memanggilku, hai Abdullah, kemarilah, aku akan memberi sesuatu kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang akan engkau berikan kepadanya? Ibuku menjawab, kurma. Beliau lantas berkata, andaikan engkau tidak memberikan, niscaya ditulis bahwa engkau telah berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, andaikan Allah menganugerahkan nikmat sebanyak batu kecil ini kepadaku, aku pasti akan membagikannya kepada kalian. Kemudian kalian tidak akan menemukan aku sebagai orang yang bakhil, pendusta, dan penakut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam keadaan bersandar, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau duduk dan berkata lagi, ingatlah dan ucapan dusta. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba yang berdusta sekali, malaikat menjauh darinya sejauh perjalanan 1 mil karena bau busuk yang datang darinya. Anas ibnu Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjanjilah kepadaku akan 6 perkara, niscaya aku berjanji kepada kalian akan surga. Para sahabat lantas bertanya, apakah 6 perkara itu? Rasulullah menjawab, yang pertama, jika kalian berbicara maka jangan berdusta. Yang kedua, jika kalian berjanji maka jangan ingkar. Yang ketiga, jika kalian dipercaya maka jangan khianat. Yang keempat, tundukkanlah pandangan kalian.
Yang kelima, peliharalah kemaluan kalian. Yang keenam, dan jagalah tangan kalian. Pada suatu hari Umar bin Khattab berkhutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami, sebagaimana aku berdiri di tengah-tengah kalian. Lalu beliau berkata, berbuat baiklah kalian kepada sahabat-sahabatku, kemudian orang-orang yang hidup sesudah mereka. Setelah itu dusta merajalela hingga seseorang bersumpah padahal ia tidak diminta bersumpah, dan bersaksi padahal dia tidak dituntut bersaksi. Dalam sabdanya yang lain, barang siapa menceritakan suatu hadis dariku padahal ia mengetahui bahwa hadis itu dusta, niscaya ia merupakan salah seorang pendusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dusta untuk mengambil harta orang muslim, niscaya ia akan bertemu dengan Allah sedang Allah murka kepadanya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah menolak persaksian dusta seseorang dalam suatu perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua sifat diletakkan dan disembunyikan pada orang muslim kecuali khianat dan dusta. Nabi Musa berkata, ya Allah, siapa di antara hambamu yang paling baik amalnya? Allah berfirman, orang yang lisannya tidak pernah berdusta, hatinya tidak jahat, dan kemaluannya tidak pernah berzina. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jauhilah dusta. Sesungguhnya dusta itu sangat menarik, bagaikan daging burung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sikap jujur dengan sabdanya, ada 4 perkara apabila telah ada pada dirimu, maka kehilangan sesuatu dari dunia ini tidak akan membahayakan dirimu, yaitu yang pertama jujur dalam bicara, yang kedua memelihara amanat, yang ketiga budi pekerti yang baik, yang keempat dan menjaga dari makanan haram atau yang diragukan. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar radhiyallahu an berkata dalam khutbahnya, pada tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, sebagaimana aku berdiri di tengah-tengah kalian. Kemudian beliau menangis dan berkata, kalian wajib berkata benar. Sesungguhnya ucapan yang benar itu bersamaan dengan kebajikan. Keduanya akan berada di dalam surga. Dari Muaz ibnu Jabal radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah, berkata jujur, menunaikan amanat, menepati janji, memberi salam, dan merendahkan hati. Ada beberapa ucapan para sahabat yang berkaitan dengan hinanya dusta. Di antaranya adalah,
Ali radhiyallahu an berkata, kesalahan yang besar di sisi Allah adalah lisan yang suka berdusta, sedangkan penyesalan yang paling jelek adalah penyesalan di hari kiamat. Umar ibnu Abdul Aziz radhiyallahu an berkata, aku tidak pernah berdusta sama sekali semenjak aku mengikat sarungku. Umar radhiyallahu an berkata, orang yang paling kami cintai sebelum kami melihatnya langsung adalah orang yang paling baik namanya. Apabila kami telah melihatnya, maka yang paling kami cintai adalah yang paling baik budi pekertinya. Apabila kami telah bergaul dengannya, maka yang paling kami cintai adalah yang paling jujur ucapannya dan paling menjaga amanat. Maimun ibnu Abu Syabib berkata, aku duduk untuk menulis suatu buku. Ketika aku sampai pada suatu huruf yang apabila aku menulisnya, maka aku merasa telah menghiasi buku itu dengan kedustaan. Kemudian aku bermaksud meninggalkannya, dan ada suara memanggilku dari samping rumah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Asy-Sya'bi berkata, aku tidak tahu siapakah yang letaknya paling dalam di neraka, pendusta atau orang bakhil. Khalid ibnu Syabih ditanya, apakah orang yang hanya sekali berdusta juga dinamakan pendusta? Khalid ibnu Syabih menjawab, iya, meskipun hanya sekali. Malik ibnu Dinar berkata, jujur dan dusta itu berkelahi dalam hati hingga salah satunya mengusir yang lain. Suatu hari Umar ibnu Abdul Aziz berbincang-bincang dengan Walid ibnu Abdul Malik tentang suatu perkara. Lalu Walid bertanya, apakah engkau berdusta? Umar ibnu Abdul Aziz menjawab, demi Allah, aku tidak pernah berdusta sejak aku mengerti bahwa dusta itu membuat pelakunya tercela.